Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu kelas 9 SMP Negeri 2 Batu Licin. Kita berjumpa kembali hari ini Kamis 4 Februari 2021 di daring IPA. Hari ini kita daring yang kedua. Jadi pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang elektromagnet, gaya Lorentz, induksi elektromagnetik, transformator, dan kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama, elektromagnetik. Ini adalah medan listrik dan medan magnet yang saling berhubungan di dalam rangkaian listrik. Jadi alat yang memanfaatkan elektromagnetik, ini ada bel listrik, itu ada medan listriknya, ada medan magnetnya. Kemudian ada telepon, telegraf, relay, kunci pintu listrik, detektor logam, dan loudspeaker. Ini kan yang familiar yang kita kenal sehari-hari dalam kehidupan kita kan ada loudspeaker, pengeras suara itu. Nah, kan ada medan listriknya, ada medan magnetnya. Namanya tadi adalah elektromagnetik. Berikutnya ada tadi gaya Lorentz atau disebut juga dengan gaya magnet. Besarnya gaya Lorentz ini sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. Kalau dirumuskan secara fisika, F sama dengan B kali I kali L. Jadi F di sini adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B ini adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. Dan I itu kuat arus listrik, ampere. Dan L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. Menentukan arah gaya Lorentz, kaidah tangan kanan. Jadi kalau arah arus listrik ini ditunjukkan oleh ibu jari, ini kuat arus listrik. Kemudian 4 jari, telunjuk, tengah, manis, kelingking, ini adalah arah dari medan magnet B, arah B-nya. Nah, kemudian arah gaya Lorentz-nya ini adalah tegak lurus dengan medan magnet ke atas ini. Tegak lurus dengan 4 jari ini, dengan telapak tangan. Nah, itu adalah arah dari gaya Lorentz. Tegak lurus dengan telapak tangan. Kemudian gaya Lorentz yang ditimbulkan kawat berarus listrik dalam medan magnet dapat dimanfaatkan untuk membuat alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya motor listrik. Maksudnya bukan kita sepeda motor itu bukan mesin listrik. Misalkan pada tape recorder, pompa air listrik, kemudian komputer. Kemudian ada alat ukur listrik, misalkan ampere meter untuk mengukur kuat arus, voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, kemudian ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik. Jadi motor listrik dan alat ukur ini bekerja memanfaatkan medan magnet dari gaya Lorentz tadi. Kemudian ada lagi namanya induksi elektromagnet atau disebut juga dengan GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Terjadi jika pada kumparan timbul perubahan medan magnet. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Kebalikannya dari tadi. Tadi kan listrik menjadi gerak. Nah, ini energi gerak menjadi energi listrik, induksi elektromagnetik. Digunakan pada contohnya ada generator dan dinamo. Dinamo itu kan gerak, kemudian menghasilkan listrik. Kemudian ada namanya trafo. Kita terkenalnya kan trafo atau transformator. Digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus AC. Bukan AC yang penyejuk ruangan itu ya, bukan. Ini arus bolak-balik, arus listrik. Ada 2 macam trafo, ada transformator step up
ada transformator step down. Step up ini naik, up itu naik, apa yang naik? Tegangannya. Jadi transformator step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Sedangkan step down, down itu turun, menurunkan tegangan. Kemudian transformator step up, tadi fungsinya untuk menaikkan tegangan, ada jumlah lilitan, nanti lambangnya N, ada tegangan primer lebih kecil dari itu, ada tegangan sekunder V, input ini primer, output itu sekunder. Kemudian kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Jadi tadi kan trafo step up ini menaikkan tegangan. Jadi primer awalnya itu lebih kecil, naik dia, sehingga tegangan outputnya itu lebih besar karena naik tadi tegangannya. Kemudian transformator step down ini kebalikannya. Kita lihat dari tegangannya, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Awalnya lebih besar daripada akhirnya, berarti dia tuh turun. Namanya transformator step down. Kemudian kemagnetan dalam produk teknologi ada namanya MRI, magnetic resonansi imaging, yaitu pemeriksaan gambar struktur organ dalam tubuh manusia. Biasanya kan orang beperiksa kelihatan ada struktur organ bagian dalam. Kemudian ada kereta maglev, kereta mengambang secara magnetik. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini teknologi yang menggunakan prinsip kemagnetan. Oke, sekian dan terima kasih untuk daring hari ini. Ibu cukupkan dulu. Kita lanjutkan nanti daring ketiga. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.